Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Yogi Maulana, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2021, ingin menjelaskan sedikit tentang penggunaan trainer sistem lampu kepala dan rem pada sepeda motor. Sini sebelumnya kita wajib menyiapkan trainernya itu sendiri. Terus yang selanjutnya itu ada power supply, dan selanjutnya itu ada test lamp, dan selanjutnya ada kabel-kabelnya. Langkah pertama di sini kita sudah menghubungkan antara sudut positif dan sudut negatif dari power supply menuju arus baterai. Setelahnya kita hubungkan test lamp ini menuju titik minus atau ground pada baterai, yang mana sudah dialirkan juga dari power supply arusnya. Nah, setelah itu kita mengecek bahwasannya memang ada arus di sana, ground yang ditandakan dengan warna hijau seperti ini ya pada test lamp. Nah, setelah itu kita hubungkan kabel pertama ini dari ground pada titik baterai ini menuju grounding pada lampu kepala dan lampu senja ini. Nah, setelahnya kita cek apakah di arus positif ini sudah menunjukkan adanya arus. Nah, dengan adanya titik merah seperti ini. Nah, setelah itu langkah selanjutnya hubungkan kabel kedua ini, yang mana dari titik R ini yang tadi sudah ada arusnya menuju fuse sebagai pengaman. Tetapi terlebih dahulu kita cek apakah di kabel ini terjadi masalah atau tidak. Ya, seperti dilihat ini ada arusnya. Kita hubungkan ke arus input dari si fuse sebagai pengaman. Selanjutnya, setelah dari titik R ini sebagai input, kita cek apakah ada output yang masuk, ya, input yang masuk dan keluar melalui output. Dan ternyata ada. Langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan antara titik B strip R ini menuju dari si kunci kontak, yang mana sebelumnya sama seperti tadi, kita selalu pastikan arus itu sudah berjalan. Lalu kita hubungkan kepada kunci kontak yang ada di sini, sama titiknya BL atau blue strip red seperti ini. Setelahnya kita cek, kita nyalakan kunci kontak, apakah arus ini sudah berjalan. Ternyata sudah berjalan seperti yang ada dalam video ini. Lalu setelahnya kita hubungkan kembali saklar kunci kontak ini yang sudah terhubung arus menuju dari saklar lampu senja ini sebagai titik awal dari arus yang akan melanjut ke dalam lampu kepala. Kita cek apakah sudah ada arus yang masuk ke dalam titik lampu saklar ini, ya, saklar lampu senja ini. Kita cek dan ternyata sudah ada untuk lampu jarak dekat, yaitu lampu senjanya, atau di sini ditetapkan titik BR, dan titik blue strip R atau blue strip red di sini sebagai lampu titik jarak dekatnya. Ini sudah menyala ya. Ya, lalu kita hubungkan dari sini saklar lampu senja menuju lampu senja itu sendiri. Seperti ini. Kita tes dulu apakah ada. Ya, groundingnya ada, tapi apakah harusnya ada? Tidak ada. Nah, baru ada di sini, yang mana mungkin saklarnya kurang baik. Ya, setelah cek ada, kita hubungkanlah ini menuju ke objek itu sendiri, dan terlihat sudah menyala seperti itu untuk lampu senjanya itu sendiri. Selanjutnya, setelah lampu senja ini pada lampu kepala sudah menyala, kita hubungkan kembali untuk lampu jarak jauh dan jarak dekatnya si unit ini, yang tadi dimana pada saklar lampu senja ada blue strip R, yang dimana ini sebagai saklar lampu senja menuju blue strip red juga pada indikator lampu jarak jauh dan dekat. Tapi sebelumnya sama, kita cek dulu
dengan tes rem apakah dia menyala harusnya, dan ya menyala berarti kita bisa masukkan. Lalu setelah itu kita bisa tes juga yang mana yang memang dia lampu jarak dekat dan jarak jauh seperti ada di pada saklar ini. Kita coba dulu pada titik blue. Kenapa ini tidak menyala? Karena memang bukan saklarnya. Coba kita lihat lagi red di white ini, dan dia menyala, menandakan bahwasannya titik W ini sebagai titik lampu jarak dekat, dan blue ini ya setelah kita ganti saklarnya menandakan lampu jarak jauh. Lalu setelah itu kita hubungkan antara titik yang tadi itu jarak dekat pada titik white ini atau W, kita hubungkan kepada objeknya sendiri, itu pada lampu kepala. Kenapa meredup? Karena memang sudah pembagian groundingnya dari power supply yang berkurang. Setelah itu kita hubungkan lagi lampu saklar ini jarak jauh menuju ke jarak jauhnya juga. Bisa dilihat ini baru menyala ya, baru menyala hanya sedikit. Setelah kita tekan pada saklar yang ada ya, yang pada saklar lampu jarak jauh, dia akan meningkat ya cahayanya, kilatan cahayanya seperti itu. Ketika lampu senja dan lampu jarak jauh dan dekat tadi sudah menyala, kita lanjutkan kepada titik lampu rem dan lampu kota. Kita bisa ambil jalur dari lampu senja tadi pada lampu kepala menuju lampu senja dari si lampu belakang atau lampu rem ini, lampu kota bisa disebutnya. Setelah dihubungkan sudah, apa memang belum menyala karena memang kita belum ambil groundingnya. Kita ambil groundingnya dari baterai kembali supaya lebih kuat. Hubungkan kepada grounding dari ground ini atau lampu senja itu, maka lampu senja pada lampu rem akan menyala atau lampu kotanya akan menyala seperti itu. Ya, setelah lampu kota ini menyala, kita bisa lanjut kepada lampu rem yang mana kita perlukan fuse di sini sebagai pengaman kembali untuk mengambil alur ke titik black ini pada switch rem. Setelahnya baru kita hubungkan pada titik switch rem itu sendiri menuju dari objeknya itu sendiri. Kita cek dulu seperti biasa tadi apakah ada arusnya. Nah, di sini ada groundingannya. Kita bisa hubungkan. Kenapa memang belum menyala? Karena memang sesuai switchnya ini belum ditarik. Setelah switchnya ditarik itu si lampu akan berkedip seperti itu. Sekian mungkin penjelasan saya perihal dari rangkaian trainer sistem lampu kepala dan rem. Ya, ada kurangnya mohon dimaafkan. Semoga menambah insight dari para pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.